Rapid. Bukan cinta sa bermain, sa salah time, kita sambut kalmain. Sa rasa lain, habis kaget bukan main. Sa bilang lain, tapi hasil akhir lain. Maka jangan marah, janji sesut ingkar. Karena percuma saja cinta harus ubah. Sa dayung-dayung, tapi yang berkeser. Aduh sayang, biar satu Tapi nggak boleh, mau bagaimana le? Beta pun beli semahal kakak setengah mati. Kakak sudah jaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sana. Nona cari yang lain, semoga bahagia. Sa jujur salah, minta maaf, sa mundur saja. Sa biar kalah meski harus korban cinta. Sa paksa jalan tapi hasil akhir mengalah. Sa su usaha jungkir balik tapi mentok di biaya. Sayang ini susah, sa harus geleng kepala. Memaksa tidak bisa lawan ortu takut dosa. Modal cuma cinta belum bisa kau bahagia. Mental sa su kuat tapi bapak bilang tidak. Jujur sama nyesal tapi apa mau dibilang. Mundur lebih baik daripada terus bimbang. Sa ikhlas kau cari lain, biar kau hidup lebih baik. Mau bikin nggak boleh, mau bagaimana le? Beta pun beli semahal kakak setengah mati. Kakak sudah jaga beta dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pembelis mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sana. Nona cari yang lain, semoga bahagia. Vipya New Game featuring Putri Pasanea. Hey, hey, Kamtra goyang tuh. Masa gara-gara masalah sepele kau langsung ucap minta putus sepele. Setiap hari kau tuduh sah, saya juga manusia. Orang yang lihat sah, Malas sah, orang yang naksir sah. ku tuduh sah. Kalau batu percaya awas saja. Sesu jaga semua, tolong percaya. Jangan terlalu laju maju hebat cewek. Tahan-tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai. Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau.
dari Polres, Polsek, dan juga dari DNTAD yang menjadi kabupaten. Kemudian kami dipersilakan kami mendapat dana bantuan untuk Baik, halo selamat bergabung untuk seluruh rekan-rekan pada acara kita siang hari ini. Sambil kita menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk join, saya ingin mengingatkan beberapa peraturan yang audiens harus ikuti dalam diskusi panel seri ketiga ini. Rekan-rekan diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, menggunakan virtual background Zoom. Tetapi bagi device yang tidak sinkron dengan virtual background tidak diwajibkan. Peserta mengenakan pakaian bebas formal, menyalakan fitur kamera selama acara berlangsung. Bagi peserta DPP maupun DPW, memasang username Zoom dengan format nama _DPP maupun DPW. Bagi peserta umum dan tamu undangan, memasang username Zoom dengan format nama _instansi. Dan untuk audiens, dipersilakan menyalakan fitur mikrofon jika sudah dipersilakan oleh MC maupun moderator nantinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan tunggu untuk rekan-rekan yang lainnya untuk join di Zoom meeting ini. Terima kasih. ya ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, Shalom, Wei Dong Tian, salam kebajikan untuk kita semua. Salam pariwisata, wonderful Indonesia.
Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta diskusi panel seri ketiga. Sedikit informasi bahwa diskusi panel seri ini merupakan kegiatan diskusi bersama para stakeholder pariwisata mengenai desa wisata, yang merupakan persembahan dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia yang berkolaborasi dengan Desa Wisata Institute. Kegiatan ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai desa wisata, khususnya yang berkaitan dengan gambaran digitalisasi desa wisata. Bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan zaman, bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai media promosi, serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antara Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia yang biasa disingkat dengan HMPI dengan stakeholder kepariwisataan. Diskusi panel ini terdiri dari 4 seri, dan pada kesempatan kali ini merupakan seri ketiga yang berjudul Kupas Tuntas Desa Wisata dengan mengusung tema Digitalizing Tourism Villages and Developing Creative Content for Tourist Interest, atau digitalisasi desa wisata dan pengembangan konten kreatif untuk menarik minat wisatawan. Secara umum, tema ini membahas arti dari digitalisasi desa wisata itu sendiri. Bagaimana cara memadukan teknologi digital dengan pariwisata, serta membahas mengenai strategi pembuatan konten kreatif sebagai media promosi. Dan secara terkhusus, pembahasan akan tersegmen dari kedua narasumber hebat kita dengan latar belakang yang berbeda yang telah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Reza Permadi, selaku Direktur Operasional Autorin, sekaligus narasumber kita pada siang hari ini, Kak Galuh Alif Fahmi Rizky, selaku Pengelola Desa Wisata Tinala, dan narasumber kita juga. Kemudian Bapak Desta Titi Raharjana, selaku Direktur Desa Wisata Institute, dan Kak Hanif Andi Al-Ansori, selaku moderator sekaligus mentor Desa Wisata Institute. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada yang saya hormati, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia, Kak Lalu Abdul Azus dan Kak Satria Leonanda. Yang saya hormati pula Ketua Pelaksana Diskusi Panel Kak Rizkia Fani Ramadan, serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah, mulai dari wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta seluruh peserta diskusi yang telah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Indah, selaku Master of Ceremony, diskusi panel seri ketiga, Kupas Tuntas Desa Wisata. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan doa. Berdoa akan saya pimpin, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Dan saya ingatkan kembali untuk beberapa peraturan yang wajib diikuti oleh para audiens selama berjalannya acara, di mana audiens diharapkan menggunakan virtual background Zoom. Tetapi bagi device yang tidak sinkron dengan virtual background tidak diwajibkan. Peserta mengenakan pakaian bebas formal. Menyalakan fitur kamera selama acara berlangsung. Bagi peserta DPP maupun DPW, memasang username Zoom dengan format nama _DPW maupun DPP. Kemudian bagi peserta umum dan tamu undangan, memasang username Zoom dengan format nama _instansi.
Dan untuk para audiens, dipersilakan menyalakan fitur mikrofon jika sudah dipersilakan oleh MC maupun moderator. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HMPI. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan.
bagaimana sih cara kali ya 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 aku pikir seperti itu aku mengatasi kayak Baik, terima kasih kepada kakak operator atas penayangan videonya. Baik, kita akan ke acara berikutnya. Sebelum kita memulai diskusi kita pada siang hari ini, kita akan menyaksikan penayangan video dari Desa Wisata. Tetapi sambil menunggu operator, ada baiknya kita ngobrol dulu bersama teman-teman yang sudah ada di Zoom meeting ini. Dan ada baiknya kita untuk berkenalan satu sama lain, karena pada siang hari ini kita berkumpul dari berbagai daerah dan dari berbagai wilayah. Di sini saya akan menyapa satu atau dua orang untuk saya ajak berbincang dan tanyakan kabarnya. Halo Kak Andi Rizky Fauzi, apakah bersama dengan kami? Halo Kak Handi. Oke, mungkin terkendala jaringan ya, rekan-rekan semua ya. Kita next ke, halo Kak Nabila Dwi Maudi. Halo Kak Nabila. Oke, baik. Kita next ke, halo Bapak Stefan Moidadi. Halo Bapak, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, baik. Saya dari Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Wah, Bapak dari Sulawesi Tengah ya. Ya. Bagaimana kondisi cuaca di sana Bapak? Apakah cerah? Ya, mendung-mendung, Mbak. Mendung-mendung. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Semoga kita bisa berdiskusi banyak pada siang hari ini ya. Iya, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk kakak operator, apakah sudah siap? Untuk kakak operator, saya persilakan untuk menayangkan video Desa Wisata. Gemercik suara rintik air memberikan ketenangan dalam jiwa. Aliran air yang mengalir bagai doa dan harapan yang tak putus dan selalu tersabda. Air, tanah, udara, dan keragaman budaya seolah melebur menjadi satu kesatuan. Menjadikan sumber penghidupan. Jejak-jejak perjuangan seolah masih terukir jelas pada setiap pijakan, menunjukkan arah pada cerita masa lalu yang menyimpan semangat perjuangan.
Keramahan serta kenyamanan menggugah hati untuk singgah, merasakan pesona alam dan budaya yang tersimpan. Hembusan angin berbaur dengan suara aliran air seolah memanggil. Senda gurau yang terpancar membuat hati ingin mengabadikannya agar dapat dikenang. Dalam riuhnya aliran air berbaur dengan lantunan musik yang bertalu-talu mengiringi setiap langkah kaki. Indah elok jemari dalam gerak seakan menghipnotis bagi siapa saja yang melihatnya. Decak kagum terus tergambar dalam paduan alam serta budaya yang tersimpan. Air serta tanah sumber penghidupan menjadi pondasi utama dalam kemakmuran masyarakat. Beragam olahan bumi tercipta dari tangan-tangan terampil yang dipenuhi semangat untuk terus bangkit. Sambanggo, Desa Wisata Tinalah, 50 desa wisata terbaik, Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Operator. Baik, acara selanjutnya yaitu dokumentasi untuk yang pertama. Untuk teman-teman ataupun rekan-rekan yang belum open kamera, dipersilakan untuk open cam terlebih dahulu. Dan untuk panitia media yang bertugas, saya persilakan untuk mengambil alih. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Nah, untuk yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Oke, dimulai ya. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya, 1, 2, 3. Oh, ternyata masih banyak yang belum nih. Itu slide terakhir. Buat nanti mungkin bisa on cam ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Stefani. Baik, kita langsung saja beralih ke acara inti kita pada siang hari ini, yaitu diskusi bersama narasumber kita yang luar biasa. Untuk itu, saya akan menyambut moderator kita. Beliau merupakan
Kak Hanif Andi Al-Ansori, dan beliau merupakan konsultan pariwisata, pendiri dan mentor di Desa Wisata Institute dan konten kreator di Insan Wisata. Dengan segudang prestasi yang telah beliau raih, di mana salah satunya ada pada tahun 2017 dan 2019, beliau mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata Indonesia dalam acara Anugerah Pewarta Wisata Indonesia. Kita sambut moderator kita pada siang hari ini yang terhormat Kak Hanif Andi Al-Ansori. Selamat siang Kak Hanif. Ya, selamat pagi menjelang siang Mbak Indah. Iya, selamat pagi menjelang siang Kak. Sudah siap Kak Hanif untuk mengambil alih? Oke, siap. Ya. Baik, saya persilakan Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Indah atas waktunya. Sebelumnya ingin saya sapa dulu teman-teman dan sahabat-sahabat saya di sini yang sudah hadir ya. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara Kupas Tuntas Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia dan juga bekerjasama dengan Desa Wisata Institute. Di sini terpantau banyak sekali ya, ada 80 orang dari berbagai penjuru ini, dari Sumatera, bahkan sampai Papua Barat ini, dari Raja Ampat juga hadir. Bahkan beberapa unsur, ada yang dari akademisi, kemudian ada perangkat desa, kemudian ada mahasiswa juga ya, sebagai penyelenggara, kemudian juga ada dari instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata juga terpantau di sini. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung. Menarik sekali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku sekalian yang diangkat oleh panitia di seri yang ketiga ini berkaitan tentang digitalisasi desa wisata dan pembuatan konten kreatif desa wisata. Sebelum saya mengantarkan dan memperkenalkan panelis-panelis yang luar biasa ini, izinkan saya memberikan pengantar teman-teman sekalian. Seperti yang kita ketahui ya bahwa di era disrupsi ini kemajuan teknologi luar biasa dan itu berdampak besar terhadap semua sektor, terkhusus juga pariwisata. Selain memberikan banyak manfaat, tentu banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi. Apakah desa wisata sudah siap menyambut digitalisasi ini? Apakah SDM desa wisata sudah siap juga untuk membuat konten-konten yang kreatif gitu ya, yang benar-benar tidak hanya menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada wisatawan, tetapi juga sesuai dengan ekspektasi yang kita sampaikan melalui digitalisasi. Maka dari itu, teman-teman sekalian, di sini sudah hadir dua pembicara yang luar biasa. Ini sahabat-sahabat saya juga ini. Yang pertama ingin saya sapa Mas Reza Permadi, atau yang disapa rapper ya. Halo Mas Reza. Selamat pagi Mas Reza. Halo Mas Hanif, selamat pagi menjelang siang. Baru kemarin kita ketemu, sekarang ketemu lagi di sini, Mas. Iya, betul nih, Mas Hanif. Tapi saya belum ganti baju nih dari kemarin. Oke, nggak masalah, Mas. Nggak ada yang tahu kecuali saya ya. Baik, teman-teman sekalian, ini Mas Reza ini salah satu milenial ya yang cukup berprestasi ya di bidang pariwisata. Beliau ini adalah founder dan direktur operasional dari PT Aturin Teknologi Nusantara atau yang kita kenal dengan Aturin. Punya website dan juga baru saja melaunching aplikasinya. Nah, nanti kita akan mendengar banyak cerita dari Mas Reza, bagaimana sih kemudian merintis aplikasi ini dan apa sih yang diharapkan dari Aturin ini untuk memberikan dampak kepada industri pariwisata khususnya di desa wisata. Kemudian pembicara kedua ini juga tetangga saya, sahabat saya ini, Mas Galuh Alif Fahmi. Selamat pagi Mas Galuh. Selamat pagi, Mas Galuh. On mic dulu. Bisa mendengar saya, Mas Galuh? Oke. Panitia mohon untuk dibantu untuk menghubungi beliau ya. Baik, teman-teman sekalian, tanpa memperpanjang waktu gitu ya. Jadi tentu kita sudah tidak sabar ya mendengar cerita-cerita dari anak-anak muda. Kalau saya bilang ini anak-anak muda. Mas Reza ini generasi milenial, begitu juga Mas Galuh. Ya, nanti langsung saja kita mendengar cerita dari beliau. Tentu saja saya persilahkan dulu yang jauh nih dari Jakarta. Mas Reza, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi mohon bisa memberikan
informasi dan juga materi kepada kami bagaimana sih penerapan dan pemanfaatan teknologi digital untuk desa wisata dan juga bagaimana strategi khususnya bagi teman-teman desa wisata untuk membuat konten-konten yang kreatif yang tentunya itu bisa mampu menarik minat kunjung wisatawan. Oke, langsung saja operator untuk dibantu Mas Reza untuk menampilkan PowerPoint-nya. 10 menit Mas Reza cukup ya waktunya ya. Siap, cukup Mas Hanif. Terima kasih banyak sudah mengawali memoderatori sesi kali ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari Desa Wisata Institute, ada Pak Direktur, Pak Desta, sekaligus guru saya juga. Lalu Mas Madun sama Mas Hanif ya, kemarin kita ketemu di Jakarta. Teman-teman HMPI, ketua umumnya, wakil ketua umum, dan teman-teman yang dari di DPW dan DPD ya, kalau saya tidak salah. Terima kasih karena sudah mengundang. Kemudian rekan narasumber lain Mas Galuh, saya kira dari Desa Tinala, salam kenal juga dengan teman-teman partisipan atau hadirin yang hadir. Saya mungkin cerita karena saya praktisi ya, jadi saya bakal bercerita sesuai dengan sesuai dengan kapasitas saya yang memang selama ini aturin kita berkolaborasi dengan desa-desa wisata, khususnya untuk teknologi. Gitu. Tadi ada di video di awal, ada Desa Wisata Tinala, kemudian ada ADWI-nya, dan salah satu kategorinya adalah desa digital dan konten kreatif, dan disitulah kami aturin itu coba berkolaborasi bareng. Kami tidak pernah merasa desa wisata karena tidak mungkin kami membantu, tapi kita mengajak kolaborasi dengan teman-teman di pegiat di desa wisata gitu. Jadi digitalisasi desa wisata dan pengembangan konten kreatif untuk minat ya atau minat kunjung wisatawan. Berikutnya saya minta tolong operator untuk next. Oke, jadi ini mungkin tentang aturin sedikit, lalu implementasi teknologi untuk desa wisata yang sudah aturin lakukan. Kemudian mungkin mau membahas tentang aktivasi channel, tapi semoga waktunya cukup. Kalau tidak nanti bisa di lain kesempatan. Berikutnya lagi. Oke. Jadi sedikit tentang aturin. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, ini boleh next slide. Oke, aturin kita perusahaan pariwisata, kita berbasis teknologi berasal dari Jakarta dan kita juga sudah ada di Bali saat ini untuk research ya. Kita adanya di Bali, di Sanur. Kemudian kita sudah tersedia di aplikasi, tadi Mas Hanif sempat mention, kita di Januari kemarin kita launching aplikasi Aturin yang bisa di-download di Play Store juga di App Store, di mana kita menjawab kebutuhan wisatawan untuk pencarian informasi pada dasarnya. Kemudian sekarang kita berkembang untuk tentang sistem-sistem atau implementasi teknologi yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa wisata berdasarkan hasil riset kami selama beberapa tahun ini jalan ke desa-desa, khususnya ke desa wisata. Berikutnya. Oke, belum terlihat. Sebentar. Next, please. Oke, jadi ini sedikit tentang Aturin. Ini mungkin hanya data-data saja, tapi yang jelas di platformnya Aturin, teman-teman semua bisa melihat ada 2.000 lebih informasi daya tarik wisata. Kemudian kita ada rekomendasi rencana perjalanan yang dibuat oleh teman-teman semua atau mitra Aturin, ataupun juga ada travel blogger yang membagikan inspirasi rencana perjalanannya dan kalian bisa ikut ya, di situ. Kemudian kita sudah mengunjungi 130 sekian, saya lupa jumlah totalnya berapa, 130-an desa wisata yang sudah kita datangi satu persatu, dan kita di sana riset memang tentang apa sih sebenarnya kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh desa wisata. Nah, spesifiknya seperti itu. Nah, makanya kita ada masuk di digital fokus, kita ada sistem informasi pariwisata, ada Aturin Visitor Management System, kemudian ada marketplace produk pariwisata, juga ada direktori pariwisata. Berikutnya lagi, next please.
Ini karena ada konten kreatif, jadi ini sedikit aktivitas aturin. Ini kita ke Desa Wisata Huta Tinggi, juga Desa Wisata Kojadoi, Huta Tinggi di Danau Toba, Kojadoi di Flores. Nah, yang di sebelah kiri ya, itu kontennya. Jadi kita bikin acara, ya kemarin kita sempat ramai dengan acara wisata virtual, bahkan sampai sekarang juga. Nah, kalau di sebelah kanan, itu adalah bagaimana proses pelatihan secara online. Ini di Desa Wisata Detusoko Barat di Flores. Nah, kita melihat ada kebutuhan-kebutuhan konten kreatif, bagaimana cara membuat konten, makanya kita lakukan secara online. Nah, kebetulan ketika kita datang ke desa, permasalahannya rata-rata juga sama, bagaimana pendanaan awal. Maka dari itu, kami cari pendanaannya, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun melalui NGO-NGO yang ada di seluruh dunia, bahkan kita juga carikan gitu ya. Jadi kita datang itu dengan solusi. Jadi kalau ada pendanaan kita carikan bareng-bareng di pihak luar. Kalau butuhnya apa ya kita masuk di situ juga. Jadi kira-kira seperti itu. Ini salah satu aktivitas Aturin dalam membuat konten dan lain-lainnya. Berikutnya lagi. Next, ini kita adalah salah satu cara membuat konten dan mempromosikan mempromosikan desa wisata. Ini salah satu contohnya, kita bawa salah satu travel blogger namanya Catatan Backpacker ke desa wisata yang ada di Danau Toba. Kemudian bikin konten, mereka promosikan, bikin video-videonya juga, dan kemudian tidak hanya sekedar membuat konten ya teman-teman, tapi kita juga bantu aktivasi channel plus iklan berbayar, karena itu sangat diperlukan. Kadang-kadang kita atau para konten kreator, kita bikin konten sudah sangat bagus, tapi kalau channelnya tidak diaktifasi ataupun tidak ada iklan berbayar, mungkin kalau untuk viral akan sulit. Jadi memang kalau viral kan untung-untungan ya, kontennya harus sangat menarik, mungkin supaya bisa viral. Tapi kita juga bisa bikin menjadi viral kalau kita aktifasi channelnya, kemudian kita iklan berbayar, supaya lebih banyak insight ataupun engagement yang diterima oleh orang-orang dan menonton konten kita, khususnya konten di desa wisata. Ini salah satunya konten di desa wisata yang kita buat. Berikutnya lagi. Next. Oke, jadi apa yang kami implementasikan, teknologi apa yang kita implementasikan ke desa-desa wisata berdasarkan riset kami ke 130 lebih desa wisata yang sudah kami datangi. Jadi untuk menjawab kebutuhan itu, kita coba lihat beberapa hal. Yang pertama adalah butuhnya informasi yang lebih luas, bagaimana wisatawan bisa menjangkau. Makanya kita bikin attraction information di situ. Kemudian, kalau mau datang ke desa wisata, apa aja sih yang mau dilakukan? Maka dari itu, kita bikin yang namanya itinerary creator. Jadi orang-orang bisa membuat itinerary-nya ke desa wisata lebih spesifik, kemudian membagikannya ke orang lain supaya bisa terinspirasi. Lalu ada tour guide directory, kemudian tiket management system atau visitor management system. Jadi kita ada reservasi online, kemudian tiket online yang itu bisa ditempel ke desa-desa wisata. Nah, kemudian ada marketplace. Jadi salah satu yang kita temuin juga adalah punya produk, tapi bingung nih produknya gimana. Bisa kerjasama dengan pihak ketiga kan sebenarnya. Nah, itu kita menjembatani. Bagaimana desa wisata yang punya produk kita jembatanin, baik itu melalui platformnya Aturin ataupun dengan mitra-mitranya Aturin yang juga OTA oleh travel agent ataupun marketplace. Nah, kemudian itu kita lapisin menjadi white label system. Jadi desa wisata bisa memiliki sistem-sistem ini semua yang kemudian ini bisa dioperasikan secara mandiri dengan pengelola desa wisata. Nah, kemudian seperti apa sih kerjasamanya? Ya dari semua sistem ini macam-macam cara sistem kerjasamanya. Ada yang kolaboratif, jadi bagi hasil, ada juga yang memang sistemnya beli putus jika memang kondisi keuangannya memungkinkan. Tapi kita coba dengan banyak solusi bagaimana teknologi ini bisa diterapkan di desa-desa wisata. Berikutnya lagi, ini tujuannya memang untuk mendigitalkan produk wisata ataupun informasi yang ada di desa wisata. Saya mungkin bisa mau mendetilkan apa aja sih teknologi-teknologi tersebut. Ini cukup. Oke, ini atraksi farmasi daya tarik wisata. Jadi desa wisata itu harus punya semacam platform yang memang tujuannya untuk turis-turis atau wisatawan, calon wisatawan yang mau berkunjung, itu bisa lihat-lihat dulu. Istilahnya teaser mungkin ya.
supaya dia mau lihat-lihat, oh ternyata di Desa Wisata Tinalah tadi ada Puncak Leco, ada apa, jam bukanya berapa, harga tiket masuknya berapa. Ini salah satu teaser supaya calon wisatawan mau datang. Jadi cari informasi terlebih dahulu. Kalau kita mengenal siklus wisatawan kan, dia dreaming dulu, mimpi, kemudian dia searching, kemudian dia sampai dia booking, kemudian dia langsung datang ke destinasi. Jadi seperti itulah kita mengikuti siklus wisatawan. Jadi kalau sudah lihat-lihat atraksinya, informasinya seperti apa, berikutnya lagi, next. Di label juga ini detailnya ini sebagai contoh, ada namanya, ada ratingnya juga, jadi wisatawan kasih rating itu, informasinya seperti apa, sejelas mungkin. Berikutnya lagi, next please. Ini kreator, itinerary kreator. Jadi kalau desa wisata menerapkan sistem ini, jadi dia bisa berbagi rencana perjalanan. Jadi misalkan 2 hari di desa wisata Tinalah, apa aja sih kegiatannya yang bisa dilakukan? 3 hari bahkan misalkan ada paket 30 hari di desa Tinalah. Ini bisa dibagikan kepada wisatawan gitu ya. Kemudian hanya sekedar lihat-lihat aja, tapi di satu sisi nanti juga ada jual belinya yang namanya di marketplace. Jadi ini sebenarnya pencarian produk aja sebenarnya. Teaser tadi yang saya katakan. Berikutnya. Ini detailnya. Jadi hari pertama mau kemana, jam berapa, harga tiket masuknya berapa, dan macam-macam. Berikutnya lagi. Oke, ini itinerary. Kemudian yang berikutnya ini adalah ini tour guide directory. Jadi di desa wisata itu punya pemandu pasti ya, atau pramuwisatanya, ataupun pendamping lah. Jadi bisa dilihat juga kira-kira bisa dicantumkan siapa-siapa saja dan bahkan bisa mereka gitu. Baik itu chattingnya melalui sistem belakang ataupun dengan WhatsApp. Jadi ini kita juga tampilkan juga di sistem yang aturin ingin tampil di desa-desa wisata. Jadi benar-benar teaser percakapan awal, pencarian awal tentang desa wisata ini bisa dilakukan terlebih dahulu melalui implementasi teknologi ini. Berikutnya lagi, setelah direktori pramuwisata, ini ada tiket, kalau saya tidak salah. Oke, ini tiket sistem. Jadi bagaimana desa wisata biasanya ada tiket masuk ataupun jual paket yang dibundling sama harga tiket masuk. Nanti bisa dua-duanya. Jadi sekarang ini kalau kami sudah datang ke beberapa desa, kebanyakan memang tiketnya masih tiket kertas ya, si manual. Tapi kita pengen dorong supaya ini bisa jadi tiket atau tiket elektronik. Memang tidak bisa instan karena ya keuntungan tiket fisik itu ya mungkin teman-teman desa wisata mengerti lah ya, ataupun pegiat mengerti kenapa sih masih ada tiket manual sampai sekarang, itu tiket fisik. Tapi kalau memang bisa di online kan tiketnya, itu pencatatannya jadi rapih, punya database, punya nama pengunjung, umur pengunjung, email pengunjung, nomor handphone pengunjung. Jadi kalau desa wisata punya acara, itu datanya bisa dipakai. Mau WhatsApp ke mereka, mau email ke mereka kalau kita punya festival gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita mau online kan sistem tiket. Kemudian reservasi perlu karena untuk carrying capacity. Jadi misalkan di desa wisata Tinalah sehari berkunjungnya hanya buat 500 orang gitu dari setiap hari karena untuk menjaga lingkungan dan lain-lainnya. Itu bisa diterapkan. Jadi orang ketika beli, oh ternyata udah habis nih, udah 500 orang yang datang ke Tinalah, berarti saya bakal datangnya di hari berikutnya aja, di mana masih ada tiketnya untuk dibeli. Gitu. Jadi ini pentingnya reservasi online dan ticketing online. Berikutnya lagi, dan sistem pembayarannya bisa dilakukan macam-macam. Mas Reza, mohon izin saya potong. Tersisa waktu 4 menit ya. Siap, Mas Hanif. Terima kasih. Kemudian ini juga marketplace. Jadi kita mendorong kemandirian teman-teman di desa wisata untuk menjual produknya sendiri ataupun juga dengan pihak ketiga. Dengan konsekuensi kalau di pihak ketiga kan ada bagi hasil potongan 20%, 25%, tergantung platform masing-masing. Tapi kalau jualnya secara mandiri tidak ada potongan-potongan. Nah, maka dari itu sistem white label tadi yang kami namakan white label ini bisa ditempel di platformnya desa wisata, kemudian punya marketplace sendiri dan belanjanya langsung di platformnya desa wisata itu sendiri. Berikutnya lagi. Oke, ini sistem belakang atau back end atau dashboardnya
punya teman-teman mitra ya, mitra yang memang menggunakan teknologi ini, mengimplementasikan teknologi ini. Ada website, kemudian ada aplikasi mobile, lalu di sebelah kanan itu adalah website untuk partnernya, dashboardnya, jadi bisa mengelola produk, mengelola keuangan, database, email, nomor handphone, jadi lengkap di situ. Kalau desa wisata mau ada butuh pendanaan tambahan, berarti catatan keuangannya kan sudah rapi ya, tinggal langsung diberikan aja ke pihak bank atau pihak yang mau diajakkan kerjasama. Kalau pemerintah daerah, dinas pariwisata mau minta database kunjungan wisatawan ke desa wisata, sudah ada database-nya, nama, email, nomor handphone, jenis kelamin, kemudian usianya berapa. Jadi lebih rapi dan bisa langsung diberikan. Jadi itulah kenapa pentingnya mengimplementasikan teknologi. Karena kami kalau datang ke beberapa desa wisata, tiket masuk, kemudian kalau kita lihat kalian mereka mau ada acara, bagaimana cara promosinya, jumlah kunjungannya ada berapa di sini, mereka ngitung manual dulu di kertas, kemudian ada kontaknya nggak? Ternyata nggak ada, kebanyakan hanya nama, asal dari mana, lalu kesan dan pesan datang ke situ apa. Jadi datanya nggak bisa kita pakai. Itulah kenapa pentingnya mendigitalkan reservasi dan punya database seperti itu. Berikutnya lagi. Next, please. Oke, mungkin itu saja. Tadi ada aktivasi channel pada dasarnya, karena ada bahasan konten kreatif juga yang harus dibuat. Tadi di awal saya katakan, ketika sudah bikin konten, kemudian harus diaktifasi. Artinya dari mulai SEO, kemudian iklan di Instagram, iklan di Facebook. Itu teman-teman di desa wisata juga harus memikirkan hal itu juga. Karena bagaimana cara menarik minat kunjung ya, otomatis bikin konten, kemudian diiklankan. Iklan di sosial media tidak seperti iklan di baliho, iklan di di televisi. Tapi kita hanya bisa dengan harga Rp10.000 atau Rp5.000 per hari, itu kita bisa mengiklankan lewat Instagram, Facebook lah yang mudahnya seperti itu. Dan sudah diaktifasi, sudah diiklan berbayar, itu kan salah satu menarik minat orang melihat, oh ini desa wisata, katakanlah Pinalah lagi ya, karena Mas Galuh setelah ini akan berbicara. Oke, desa wisata Tinalah, dia udah lihat di Instagram, kemudian dia cek ada websitenya, dia lihat-lihat lagi, oh ternyata di Tinalah ada Puncak Leco, ada B, ada C, ada D, kemudian dia lihat rekomendasinya ada apa aja, oh ada tour guide-nya juga, dia bisa chatting sama tour guide di situ, supaya tour guide-nya bisa mempengaruhi orang tersebut, bisa langsung datang, kemudian silakan beli paketnya yang ada di marketplace, dan sampai dia jadi mau datang. Jadi kira-kira seperti itu implementasi teknologi ya, digital, yang sebenarnya berdasarkan riset kami ini cocok untuk diterapkan di desa-desa wisata. Dan ada banyak hal lah sebenarnya, dan teman-teman sebenarnya bisa juga kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya, baik itu OTA ataupun juga dengan marketplace lain, supaya bisa produknya bisa digital, kemudian strategi pemasaran jadi baik gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Hanif. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reza atas pemaparannya. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Jadi sudah aplikasi aturan ini benar-benar sangat membantu di industri pariwisata, bukan hanya desa wisata saja saya kira. Bahkan objek wisata pun sudah terdaftar di sana. Jadi kalau bisa dikatakan ini menjadi one stop solution gitu ya Mas Reza ya. Selain mempermudah dalam hal reservasi ya, ternyata juga membantu banyak desa wisata dalam hal promosi, termasuk juga pengarsipan secara digital. Nah, ini saya kira menjadi tantangan besar bagi teman-teman di desa wisata, bagaimana pengarsipan itu bisa dilakukan secara digital. Betul dikatakan Mas Reza bahwa sejauh ini masih banyak desa-desa wisata yang melakukan pencatatan secara manual, artinya dibukukan gitu ya, ditulis dalam buku. Nah, oke, teman-teman, saya yakin teman-teman di sini semua memiliki banyak pertanyaan terkait tentang aturin ataupun implementasi teknologi digital dalam promosi desa wisata. Silahkan dituliskan di dalam kolom chat, karena saya ingin berdiskusi dulu nih sama pembicara kita yang kedua, Mas Galuh. Halo Mas Galuh. Nah, ini tetangga saya ini dari Kulon Progo. Selamat pagi Mas Galuh. Bisa mendengar saya? Halo, selamat pagi Mas Hanif. Oke, bisa diaktifkan dulu. Masuk. Diaktifkan dulu Mas videonya supaya teman-teman peserta bisa melihat wajahnya Mas Galuh ini. Habis mati lampu di sana ya Mas ya?
Pagi Mas Galuh. Sudah. Ini Oke. keluar tadi Zoom pagi, halo? Sudah Halo. masuk suara saya ya? Sudah masuk. Oke. Cuman Ini kamera saya kok ini langsung mati ya. Saya nggak tahu tadi habis mati listrik terus wah. hidup lagi. Ini kok nggak bisa hidup kameranya ini malah. Oke. Sambil dicoba terus Mas Galuh. Ini lagi di desa ini Mas ya. Tadi sudah terdengar suara sapi ini. Oke, mudah-mudahan bisa terdengar jelas suara saya dan suara Mas Galuh, teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman yang memiliki banyak pertanyaan terkait tentang implementasi digitalisasi di desa wisata, mohon bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan saya persilahkan untuk bisa disampaikan langsung ke narasumber. Oke, Mas Galuh, kita diskusi saja ya, Mas Galuh ya. Ya, kita coba nanti bincang-bincang saja. Tadi sudah disampaikan sama Mas Reza lengkap banget itu. Jadi sebenarnya sudah cukup ya. belum cukup. Ini secara detail sudah banyak banget itu. Ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya izin memperkenalkan Mas Galuh dulu ya. Ini Mas Galuh Alif Fahmi ya. Beliau salah satu pengelola dari Desa Wisata Tinalah. Tadi teman-teman sudah menyimak videonya ya. Jadi Desa Wisata Tinalah ini baru saja mendapatkan penghargaan di ajang ATU ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia sebagai 50 besar ya Mas ya. Kemarin mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata Digital kalau tidak salah. Mohon nanti dikoreksi Mas Galuh kalau misal keliru. Mungkin kita lanjut saja bincang-bincangnya teman-teman sekalian. Mungkin Mas Galuh bisa menceritakan nih Desa Wisata Tinalah itu lokasinya di mana, potensinya apa saja ya. Kemudian tantangan digitalisasi bagi teman-teman di Desa Wisata Tinalah ini apa sih? Gitu. Mungkin tadi teman-teman sebagian sudah menyimak videonya, tapi yang baru bergabung mungkin belum mengenal Tinalah ini seperti apa sih? Ya, seperti itu. Monggo Mas Galuh, bisa disampaikan terlebih dahulu. Halo? Halo Mas. Oke. Maaf ini kamera saya agak terhambat ya, jadi nggak masalah lihat foto saya nggak apa-apa ya. Oke, ini kondisi ya suaranya putus-putus. Halo Mas. Oke, monggo dilanjut Mas Galuh. Halo. Ya terdengar. Oke. Baik Mas Galuh. Jadi memang di Desa Wisata Tinalah ini kemarin terputus lagi ya. Baik, ini sudah terjawab. Salah satu tantangan di desa adalah kondisi sinyal ya. Kondisi sinyal malah hilang ini Mas Galuh. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu Mas Galuh bisa join lagi. Apakah sudah join lagi Mas Galuh? Oke, sudah masuk lagi ya. Oke, sudah masuk lagi. Oke. Oke. Baik Mas Galuh. Banget ini Mas, agak ada banyak kendala ini. Oke, jadi teman-teman terima kasih atas kesempatan untuk yang potensi apa saja yang nanti bisa saya sampaikan. Oke, terputus lagi Mas Galuh. Mungkin dari pihak panitia bisa membantu mengkonfirmasi Mas Galuh ya. Karena hilang lagi. Iya Mas Galuh. Suaranya hilang dan koneksinya terputus lagi. Mohon dibantu link absensinya Bapak Mentor. Oh iya. Teman-teman panitia mohon direspon untuk yang pertanyaan di grup ya terkait link absensi. Sambil menunggu Mas Galuh join lagi, baik
kita ini dulu, kita buka dulu sesi pertanyaan, sesi diskusi ya bersama Mas Reza Permadi. Mungkin langsung saja saya undang di sini ada Mas Asgafi Mubarok. Selamat pagi Mas Asgafi Mubarok. Mohon bisa diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Saya berikan waktu untuk menyampaikan secara langsung ya pertanyaannya kepada Mas Reza. Ya, sambil kita menunggu Mas Galuh bisa join lagi. Teman-teman panitia mohon untuk dibantu. Halo, Mas Asgafi Mubarok. Bisa mendengar suara saya? Oke. Langsung saja saya bacakan saja Mas Reza. Mas Reza bisa join? Oke, Mas Reza, ini ada pertanyaan dari Mas Asgafi Mubarok ya. Izin bertanya, apakah ada pengaruh yang sangat signifikan dari digitalisasi desa wisata dan bagaimana bentuk hasilnya yang pernah terjadi setelah diterapkan digitalisasi di destinasi wisata? Mungkin Mas Reza dari 130 desa wisata yang di riset itu apakah memberikan respon terhadap kegiatan Aturin atau Mas Reza mengetahui dampak secara langsungnya? Monggo bisa diceritakan Mas Reza. Ya, makasih pertanyaannya. Oke, jadi dari hasil kunjungan-kunjungan ke desa wisata, memang awalnya buat riset dan program lain kan, terutamanya adalah bikin konten. Kayak tadi tuh di slide saya, di Kota Tinggi ataupun di Kojadoy, di Flores, di Suko Barat, kita ke sana, kemudian kita ya bikin konten sebenarnya, konten kreatif. Kemudian di sana ada kebutuhan lain ternyata yang dibikin desa dan macam-macam. Saya kira banyak sekali ya kebutuhannya dan berbeda-beda tiap daerah. Tapi ya kalau yang saya lihat ada benang merahnya tuh dari mulai promosi. Kalau secara produk mereka punya, tapi bagaimana mengekskalasi atau produk itu supaya bisa dipasarkan secara eksponensial. Kerjasama sama pihak ketiga bisa dilakukan. Bahkan ada desa-desa wisata yang sudah kerjasama dengan pihak ketiga, tapi ternyata nggak cocok kerjasamanya. Itu juga jadi case yang lain lagi. Biasanya ke desa wisata yang udah mandiri ya, modelnya seperti itu. Ya mandiri atau maju lah. Kemudian kita coba lihat, oke ternyata kebutuhannya sama, kita coba ngobrol, kalau bikin sistem ini memungkinkan nggak? Bisa, ya udah kita coba implementasi ya. Implementasi kita mulai dari reservasi online sama tiket, penjualan tiket online. Kemudian dilihat, oke, memang sangat sulit untuk merubah, memaksa orang-orang supaya beli tiketnya online, gitu, bayarnya secara online, ataupun daftar reservasi dulu lewat sistem itu. Tapi ternyata pelan-pelan saja kita tidak membuat daftar atau reservasinya 100% online, tapi kita buat hybrid saja dan bayarnya juga buat hybrid. Kalau ada yang terkendala dengan sistem pembayaran digital ya bayarnya cash, tapi dia juga tetap harus reservasi secara online dulu. Ada lagi desa wisata yang nggak punya internet gitu ya, internetnya masih ya bukan nggak punya tapi sinyalnya tidak masuk sampai sana. Kemudian bagaimana solusinya, mitigasinya adalah ya sudah reservasinya memang ada tiket masuk, ada internet masuk, kemudian bayarnya juga bisa dilakukan secara cash. Tapi yang jelas pendataannya masuk. Nah, setelah desa tempat tersebut diimplementasikan visitor management sistemnya, yang berasal dari desa adalah dia punya database tadi, dia punya tahu namanya siapa, emailnya apa, nomor HP-nya apa. Kemudian saya tanya, mau diapain nih datanya, database mereka. Kalau kalian punya produk baru, iklankan di situ. Kita bantu deh untuk email blast, kemudian di sosial media juga sama. Lalu ada acara event, acara apa, festival apa yang dimiliki oleh desa. Ya udah itu diinformasikan ke sana karena kalian punya database-nya gitu. Dan itu sebenarnya yang baru kerasa, tapi yang sebenarnya bakal kerasa kembali adalah kalau misalkan Dinas Pariwisata butuh data kunjungan, itu bisa langsung diserahkan, nggak perlu cat dari buku diketik lagi di laptop gitu ya, kemudian diserahkan ke Dinas Pariwisata. Itu saya yakin akan membantu juga. Kemudian kalau misalkan mau ikut-ikut lomba kayak ADWI, kemudian ada desa-desa lomba-lomba desa wisata lainnya terkait ada pendataan, katakanlah keuangan, itu kan sudah masuk di situ secara baik, secara di sistem sudah tercatat dengan baik. Jadi itu akan membantu juga.
itu sementara yang baru kerasa di kami karena kita belum begitu jauh jalannya. Dari 130 yang sudah kita datangi juga kita baru memetakan aja kan kebutuhannya, kira-kira garis besarnya ada ini yang sama, tapi tidak 130 semua tadi itu, plus tadi sudah mengimplementasikan teknologi karena ada kendala-kendala lain. Yang pertama adalah ya balik lagi pendanaannya seperti apa. Maka dari itu kita buat skemanya macam-macam. Ada yang sistemnya kolaboratif, jadi bagi hasil saja. Ada juga yang memang pengennya memiliki itu semua, tapi ada kenalan ada kenalan pihak-pihak pendonor lain, jadinya itu yang kita kerjasamakan. Jadi selalu ada solusinya sih sebenarnya buat membuat desa wisata itu bisa masuk di digital. Karena digital payment, digital konten digital ataupun mendigitalisasi sebuah objek atau daya tarik ataupun desa ini pada khususnya adalah yang saya kira salah satu hal yang penting karena ini bisa tercatat dengan baik dan kemudian sebenarnya bisa go global sih pada dasarnya. Jadi orang-orang dari negara lain ketika dia nyari keyword tourist villages atau desa wisata gitu loh ya, itu bisa melihat desa wisatanya. Balik lagi terkait tentang optimasi SEO-nya seperti apa yang akan dilakukan. Jadi mungkin itu jawabannya kalau yang sudah kami lakukan dan baru berasa ya karena kita belum berjalan begitu jauh. Itu Mas Hanif. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi pada banyak memang manfaatnya adalah di pengarsipan ya Mas ya, pencatatan ya. Baik itu di keuangan, terus kemudian profiling wisatawannya itu sangat dirasakan oleh desa wisata. Karena masih banyak sejauh ini desa wisata yang belum tahu gitu siapa sih tamu mereka sebenarnya, di rentang usia berapa, daerah mana sebarannya itu ya, kemudian minatnya seperti apa, itu kan perlu digitalisasi juga. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu Mas Galuh bisa bergabung, saya mengundang Mas Zulkifli di sini karena sudah bertanya di kolom chat gitu ya. Mas Zulkifli ini sebagai akademisi, asesor juga nih, asesor di Desa Wisata Kabupaten Sleman. Melakukan klasifikasi ada sekitar 80 desa wisata. Nah, mungkin bisa sharing juga nanti ke depan ya, sambil menunggu Mas Galuh, dan mungkin bisa disampaikan pertanyaannya langsung kepada Mas Reza. Oke, Mas Zulkifli, mungkin bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Siap Mas. Aduh, sungkan saya. Ini aja ya. Lo pakai data soalnya. Oke, coba. Oke, terima kasih Mas Hanif. Salam hormat saya buat teman-teman DWI dan juga para pembicara, terutama Mas Reza Permadi dan juga Mas Galuh ya. Tadi beberapa hal sudah saya sampaikan sih di kolom pertanyaan. Hanya saja yang perlu saya tanyakan, yang pertama, ini adakah biaya untuk yang harus dikeluarkan oleh desa wisata untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Kemudian di desa wisata yang saya pahami itu kan ada paket wisata dan sebenarnya beberapa yang saya pahami di desa wisata Sleman juga kan itu mereka tidak menggunakan tiket tapi menggunakan paket-paket wisata. Jadi tiket wisatanya itu masuk ke dalam paket-paket wisata di dalamnya. Apakah ada di aturan itu menu untuk live in? Kalaupun ada, kemudian muncul lagi satu kasus atau problem di beberapa desa wisata Sleman, terutama saya tidak perlu menyebut merek ya. Jadi ada beberapa desa wisata itu justru yang menolak paket live in menggunakan digitalisasi. Artinya ketika kamu memesan live in, kadang yang memesan itu berbeda orang. Kemudian kadang juga bertambah lagi orang. Jadi sebelum aturin data, ada beberapa aplikasi yang pernah ditawarkan oleh teman-teman lain ya, ke desa wisata, dan dari situ mereka justru ada pengalaman buruk terkait live in ini. Makanya saya tadi tanya live in ini apakah ada di aturan. Kalau ada, bagaimana sistem
karena teman-teman beberapa di desa Sleman itu ya merasa kurang efektif kalau Zoom. Kalau menggunakan digital ya, pemesanan digital secara digital. Ya, itu tadi kadang orang yang berbeda, kemudian kadang orangnya yang pesen satu paket misal 10 orang, nambah lagi bisa jadi 15 orang dan seterusnya. Kadang juga ada yang tidak bukan muhrinya dan sebagainya. Pokoknya masalah itu dari situ teman-teman di desa wisata di Sleman terutama ya justru ya merasa kapok begitu untuk yang digitalisasi untuk listing. Mungkin kedepannya Atur bisa memperbaiki ini. Gitu. Itu aja sih Mas. Mohon maaf Mas Hanif. Iya, terima kasih Mas Zul atas pertanyaan dan sharingnya ya. Jadi memang ketika digitalisasi ini masuk, ternyata muncul permasalahan baru seperti yang tadi diungkapkan oleh Mas Zulkifli. Saya rasa hal-hal ini juga dirasakan oleh desa-desa wisata lainnya gitu. Monggo Mas Reza, sedikit saja waktu yang saya berikan untuk merespon pertanyaan dan sharing dari Mas Zulkifli. Baik, makasih Mas Hanif, Mas Zul, terima kasih pertanyaannya. Memang tadi maka saya bilang di awal mungkin tidak semuanya harus 100% digitalisasi ya, karena ada beberapa produk-produk yang tidak sudah berjalan dan kurang cocok juga kalau digitalisasi. Kita pernah punya kasus biasanya kan kalau ada travel agent kan atau tour operator datang ke desa, biasanya kan ada ini ya, ada fee marketing gitu ya buat si travel agentnya, ataupun kalau fee marketing. Dan tadi kalau kasus yang bertambah datang kayak gitu kita belum pernah sih, karena ya belum banyak juga desa wisata yang terdigitalisasi, apalagi dengan bersama Aturin yang kolaborasinya. Jadi belum punya case gitu. Tapi makanya dari kasus yang tadi yang kami alami, bagaimana nih dia udah beli paket, uangnya kan masuk secara digital secara ke rekeningnya mereka, tapi si travel agentnya minta ada fee marketing kan, karena biasanya memang seperti itulah tradisi yang sudah terjadi. Oke, ternyata kalau seperti itu mereka kalau cairin, kalau dia punya dana cash di pengelola itu bisa langsung disalurkan. Tapi bagaimana kalau tidak? Makanya saran kami adalah digitalisasi ini kalau misalkan ada yang datangnya tamu-tamu dari travel agent itu tidak perlu bayar secara digital. Mereka bisa memberikan cash langsung saja supaya kalian bisa langsung kasih fee buat si travel agentnya gitu ya, si tour leadernya. Tapi mereka tetap minta tolong untuk mengisi reservasi online-nya karena kita butuh datanya gitu. Kalau ternyata memang sulit, yang datang 30 orang gimana ngisinya Mas? Ya sudah, pasti punya manifest lah, tour leader itu punya manifest dan bisa ditolong diwakilkan saja, manifestnya diisi supaya tidak terlalu mengantri panjang dan wisatawan tidak menunggu lama. Itu kalau memang mau punya data yang bagus. Kalau memang datanya pengen supaya tidak terlalu berlarut-larut, ya sudah, ala kadarnya aja. Yang penting ada data masuk lah, 5 orang atau 10 orang terwakili. Gitu. Atau kalau nggak mau sama sekali, ya sudah, itu relakan saja. Kalau memang untuk segmen yang wisatawan datang dari tour leader, kalau banyak sekali, caranya tadi, minta manifestnya, kemudian isi secara manual. Mereka bayar cash saja. Jadi tidak, dari kasus tersebut kita belajar tidak semuanya bisa digitalisasi. Ada beberapa hal-hal tertentu yang memang bisa dilakukan secara tradisi ya, secara yang sudah berlaku seperti umumnya. Digitalkan memang tadi ada kasus-kasus yang tadi muncul. Itu sih paling Mas Zulkifli kalau dari kasus kami ya yang kita alami. Terima kasih Mas Reza. Mungkin Aturin sudah punya pakemnya ya gitu ya. Jadi bagaimana untuk mendorong teman-teman desa wisata ini bisa go digital itu. Oke, karena sudah bergabung dengan lancar di sini, saya rasa mudah-mudahan dan tidak ada kendala lagi. Mas Galuh, halo Mas Galuh. Tes suara dulu Mas Galuh. Mikrofonnya mungkin di-on-kan dulu. Ya, halo Mas Sadif. Oke, baik Mas Galuh, langsung saja Mas Galuh, ada sisa cukup waktu untuk bisa berbagi kepada kami. Saya ingin diskusi lebih intim lagi sama Mas Galuh ini. Gimana sih tantangan digitalisasi di Tinalah Mas, selain kendala sinyal yang kita rasakan hari ini ya? Oke, tantangannya apa Mas digitalisasi di desa wisata? Iya betul Mas, ini salah satu kendala yang sering
Oke, memang digitalisasi ini kan sebagai salah satu sarana prasarana ya menurut kami ya. Ya, terima kasih Mas Hanif, untuk Mas Reza tadi sudah banyak menyampaikan, tetapi memang era saat ini kita tidak mau nggak mau harus masuk ke digital, tetapi memang konsep pariwisata, konsep desa wisata tidak bisa terlepas dari itu. Nah, sebelum saya ke digitalisasi, yang perlu diperhatikan di sini memang ya kesiapan SDM-nya ya. Jadi kesiapan SDM, kemudian produk yang ada di desa wisata sebelum kita bagaimana nanti bisa memanfaatkan digital sebagai salah satu promosi. Nah, sebenarnya di tata kelola di desa wisata, kalau digital ini kan bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal. Untuk tadi di manajemen pengelolaan, kemudian promosi, keuangan, dan lain sebagainya. Memang kendala di digital adalah orang yang mau memanfaatkan atau menggunakan media platform itu yang nanti bisa memanfaatkan sedemikian, ya sederhana pun media atau platform media digital yang nanti bisa dimanfaatkan adalah orang di baliknya itu. Maka saya yakin secanggih apapun media digital, tetapi kalau SDM-nya tidak bisa mengelola platform tersebut, pada akhirnya ya media digital itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal juga. Tetapi sesederhana pun platform media digital itu, kalau itu dimanfaatkan dengan optimal, ya itu akan memberikan dampak juga yang bisa memberikan kesempatan nanti suatu usaha desa wisata ini bisa tumbuh, artinya seperti itu. Nah, memang kendala-kendala saat ini ya selain SDM ya memang peralatan SAPRAS, itu menjadi kendala-kendala umum pada proses gimana desa wisata bisa onboarding ya melalui media platform digital ini. Tetapi kendala-kendala itu tentu tidak kita membuat patah semangat, tetapi bagaimana sesederhana pun apa yang kita miliki ya kita manfaatkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bagaimana sesuatu hal yang ada di desa wisata ini kan lebih baik, seperti itu. Memang sangat penting tadi ya media digital saat ini kan banyak dipahami hanya untuk sebagai promosi ataupun marketing. Jadi sebenarnya di konsep marketing, pemanfaatan media digital misalkan sosmed itu hanya 1/9 dari proses marketing di pemasaran media digital. Tetapi di lain itu kan harus memperhatikan segmentasinya siapa, orangnya siapa, kemudian targetnya siapa, kemudian value dari desa wisata itu yang akan dibawa itu apa. Nah, ini yang menjadi penting adalah ruhnya desa wisata harus kuat dulu menurut kami. Jadi sebelum kita go digital, memang setidaknya apa yang ada di desa wisata, konsep desa wisata minimal harus siap terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita sudah jauh mempromosikan, tetapi pertama orang-orangnya tidak siap ternyata. Kita kan bisa saat ini membuat visualisasi data itu kan bisa kita kembangkan dengan sedemikian rupa, walaupun tempatnya pelosok, tetapi kan kita bisa membuat konten-konten misalkan seperti itu. Tapi ternyata itu kan misalkan saja hanya orang datang, misalkan ada influencer, tetapi karena dia bisa memviralkan suatu kondisi desa wisata, tetapi tidak melihat secara menyeluruh bagaimana kesiapan dan lain sebagainya, ternyata malah tidak membuat desa wisata itu siapnya. Ini yang menjadi tantangan adalah memang kesiapan di desa wisata sebelum nanti memang jauh kita memanfaatkan media digital. Dan ini ya memang kita harus berproses untuk bagaimana biasanya sesuatu data itu kan ditulis di kertas ya. Ditulis di kertas, kunjungan ditulis di kertas, tapi dengan media digital ini kita bisa memanfaatkan misalkan dengan form online dan lain sebagainya. Itu hanya media yang paling sederhana, tetapi kalau yang disampaikan autorin tadi kan memang secara manajemennya itu kan bisa. Nah, yang menjadi penting juga adalah tidak bisa serta-merta kita membeli tiket kalau di tempat kami ya. Tadi karena di situ kita harus ada tanya-tanya dulu, ternyata orang tidak hanya langsung membeli misalkan reservasi, tetapi di proses reservasi tadi ada proses tanya dulu, walaupun kita menggunakan media digital, tetapi bisa ada proses tanya dan lain sebagainya.
konsep humanity-nya masih ada. Jadi kita tidak terlepas dari proses-proses secara konvensional, humanity-nya masih tetap bisa kita kembangkan di situ. Walaupun kita sudah menggunakan media digital, tetapi ternyata orang-orang yang ke tempat kami di Desa Wisata Tinala itu masih ingin, misalkan masih ingin chatting, masih ingin bertelepon. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus bisa misalkan membeli tiket atau membeli paket yang ada di desa wisata. Nah, ini yang proses untuk pemanfaatan media digital ya tadi, dari proses kita awareness-nya seperti apa itu yang memang menjadi penting, orang tertarik, kemudian orang bertanya, sampai akhirnya orang membeli. Dan yang penting saat ini adalah di era ini adalah orang mengadvocate, orang itu merekomendasikan. Sama seperti kalau kita di offline itu kan kita menceritakan ini kepada orang lain, tetapi dengan terkonektivitasnya kita dengan internet dan media digital ini kan ada menu review, nah ada menu rating, nah itu kan bisa memberikan orang untuk advocate atau memberikan reviewnya, mengajak orang ke tempat desa wisata. Nah seperti itu. Gambarnya seperti itu, Mas Hanif. Oke, menarik sekali Mas Galuh. Ini banyak sekali ya yang langsung dirasakan oleh Desa Wisata Tinala. Oke, Mas Galuh, sebenarnya bagaimana sih tips membuat konten kreatif ya? Karena kalau saya lihat memang Tinala ini cukup aktif di blasting email, blasting WA, kemudian aktif juga di sosial media. Sekaligus ini juga menampung pertanyaan dari Bang David ini dari Tambora. Karena gimana sih tipsnya itu? Karena dulu yang Tinala mungkin belum dikenal, sekarang justru makin dikenal gitu. Bagaimana tipsnya membuat konten kreatif, Mas? Monggo Mas Galuh. Oke, memang ini kami di Desa Wisata Tinala tentu berproses ya sampai kita bisa mendapatkan beberapa jangkauan yang sangat luas dan lain sebagainya. Memang dalam proses suatu usaha ini kita tidak bisa artinya serta-merta langsung dikenal, tetapi memang kita harus tentukan target segmennya itu memang harus ya. Kalau kita di pengembangan usaha, karena saya sering banyak mendampingi teman-teman untuk coaching usaha, jadi memang target segmennya harus kita tentukan terlebih dahulu. Kalau ini kan sangat sulit kita kembangkan, tetapi di setiap kita harus coba untuk menggali target segmennya siapa, untuk sekolah, untuk corporate ataupun untuk komunitas. Nah, ini kita perlu datanya, jadi terlebih dahulu. Tetapi ini menjadi tantangan ke depan database itu menjadi sangat penting nantinya. Nah, dalam proses ini kami mencoba untuk menggunakan omnichannel. Jadi omnichannel secara offline maupun online, dan juga channel-channel dari media Pentahelix. Jadi kita juga diinformasikan melalui portal berita, melalui portal kampus, portal komunitas, portal tempat usaha yang lain. Nah, ini menjadi salah satu kolaborasi penting untuk membangun awareness-nya. Jadi kalau di kita pengembangan usaha memang harus ada awareness-nya secara luas. Jadi sesuai target segmennya. Nah, itu ada yang tadi disampaikan ya secara organik, ada yang secara digital ataupun secara viral yang tidak kita bisa kontrol itu ya, viral itu tidak bisa kontrol. Maka kalau menurut kami adalah sektor desa wisata ini bisa memanfaatkan omnichannel. Kalau di Indonesia maka kita harus lihat data para pengguna, misalkan di media sosial ataupun di Google Business itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah kita memanfaatkan media omnichannel, berbagai macam media digitalnya. Kami bertahap sebenarnya membangun digitalisasi untuk informasi ya, konsep informasi. Dulunya kita hanya menggunakan medsos, terbatas Facebook, kemudian Instagram, kemudian kita manfaatkan pembuatan website dengan landing page dan lain sebagainya. Kemudian kita kembangkan juga dengan konsep lead magnet, jadi kita targeting dengan kata kunci tertentu sehingga orang tertarik mendownload konten-konten kita, tetapi harus meninggalkan jejak ya, di situ bisa meninggalkan email ataupun bisa meninggalkan kontak WA yang itu kita bisa follow up. Nah, itu yang menjadi penting di situ. Kemudian kita target segmennya di Tinala ini kan banyak
kegiatan outdoor. Nah, kita juga banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas, kegiatan sekolah-sekolah. Ini menjadi penting, maka kita membangun awareness-nya untuk pengembangan seperti itu. Nah, kami mengembangkan konsep eduwisata juga. Jadi target kita kan sudah jelas, ini adalah sekolah. Jadi kita membuat suatu pelatihan, suatu webinar yang itu menargetkan dengan sekolah-sekolah ataupun guru misalkan. Nah, itu kita mendapatkan data dari guru, pelatihan-pelatihan tentang training terkait dengan pengembangan model belajar, pengembangan media belajar, dan sumber belajar yang ada di desa wisata. Ini kita kembangkan untuk pelatihan-pelatihan guru. Nah, selain di situ mereka dapat pelatihan, kita dapat data, dan mereka dapat awareness-nya. Tinalah itu seperti apa. Nah, dari proses itulah kita membangun bagaimana orang-orang mengenal desa wisata. Dan tentu segmen target yang ada di Tinala ini selalu semakin berkembang ya. Sampai di masa pandemi kemarin, kita banyak menerima paket-paket keluarga yang memang sebelumnya kita jarang menerima seperti itu. Tetapi segmen pandemi itu banyak keluarga, banyak komunitas kecil. Kalau sebelumnya komunitas-komunitas besar, di masa pandemi kan kita tidak bisa, malah di masa pandemi itu kita mendapatkan targetnya baru. Jadi ini menjadi kesempatan untuk meleverage nanti customer untuk desa wisata. Nah, ini kemarin kita coba iklan juga, tadi yang disampaikan Mas Reza juga ya, iklan juga sangat penting kita segmenkan dengan orang-orang dengan lokasinya di mana, kita target interest-nya siapa, dan ya alhamdulillah kemarin kita coba budget 100.000. Selama 3 hari kita bisa closing 3 paket di angka 1,5 juta, dan ini baru kita uji coba. Nanti harapannya bisa banyak paket yang bisa kita kembangkan customize-nya. Nah, ini PKM sudah mulai, kita sudah banyak data-data untuk komunitas data sekolah, maka kita mulai kembangan lagi untuk informasi ya melalui email, melalui WA dan lain sebagainya. Ini menjadi awareness-nya memang harus secara luas dulu untuk mengembangkan target segmennya. Oke. Itu malah Mas. siap menyambut kebangkitan pariwisata ya ini ya. Sudah mulai banyak tamu-tamunya ya. Alhamdulillah, ini mulai kegiatan ini nanti sore datang lagi baru menyiapkan tempat panggungnya dan lain sebagainya. Oke. Baik, Mas Galuh, ini menarik juga ada pertanyaan dari peserta, dari Bu Widyarini nih. Mungkin saya bacakan saja ya, karena keterbatasan waktu. Bagaimana sih Mas Galuh dan tim ya tentunya mempersiapkan masyarakat desa wisata untuk bisa melek digital, Mas? Karena kan kita tahu banyak memang pengurus-pengurus pengelola desa wisata ini usianya yang usia baby boomers ya, Mas ya. Tidak cakap digital gitu. Nah, bagaimana cara Mas Galuh di sini mengajak mereka untuk bisa yang konvensional kemudian dikolaborasikan dengan digitalisasi? Oke, terima kasih. Tentu ini jadi tantangan juga ya untuk pemanfaatan digital ini dengan kecakapan teknologi, misalkan TIK dan lain sebagainya. Jadi memang kami ada segmen untuk tata kelola. Jadi kami melihat kalau memang usia yang misalkan di atas, tapi tidak semuanya, misalkan 40 itu untuk teknologi memang tidak terlalu interest, tapi dengan anak-anak muda usia 20, usia 30 sampai 30 ini masih cakep untuk interest di media. Nah, kita ada tim untuk media digital ini kita optimalkan untuk yang teman-teman muda. Jadi kita ada berbagi tugas istilahnya dengan cara pengembangan konten, pembuatan dokumennya, mengedit dokumen, video, foto. Nah, ini ada timnya yang muda-muda. Nah, yang ini nanti didistribusikan juga ada timnya juga. Jadi memang kebanyakan kami melatih ya, sharing-sharing secara bertahap bagaimana cara menggunakan platform ataupun alat-alat yang nanti itu akan bisa mempermudah untuk support. Jadi memang perlu latihan di sini. Jadi tidak sehari 2 hari ataupun sebulan 2 bulan, tetapi memang butuh waktu. Jadi memang ada perbedaan mungkin desa wisata satu dengan desa wisata yang lain. Jadi memang literasi ini sangat penting ya. Literasi tidak hanya sekedar dia tahu, tetapi dia cakap untuk menggunakan. Nah, ini menjadi penting. Maka kalau di desa wisata kan ada pelatihan sesuai dengan kebutuhannya apa. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, setelah tahu ya kita harus konsisten untuk bisa
mengembangkan apa yang sudah kita miliki. Misalkan pengetahuan dasar sudah, skill dasarnya sudah, maka ya kita coba praktekkan. Intinya kami praktek dan praktek terus. Mungkin ada yang viral, ada yang nggak viral, itu biasa. Tetapi kita bagaimana coba untuk memanfaatkan media digital di Omnichannel ini, setiap konten apa yang ada di Dewi Tinala ini dapat terinformasikan. Dan ini menjadi penting bagaimana nanti semua potensi-potensi ini bisa memberikan dampak untuk masyarakat, dan kami yakin kalau ini bisa dioptimalkan ya, ini bisa memberikan dampak ataupun membuat customize paket sesuai dengan preferensi atau target audiens yang kita tangkap. Nah, ini yang menjadi penting, sehingga walaupun nggak banyak orang atau paket-paket yang ke tempat kita, tetapi walaupun paket mahal, ini bisa kita jual dengan target audiens yang sesuai. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, harus banyak uji coba, mencoba data baru. Nah, ini yang menjadi penting. Oke, menarik Mas Galuh. Jadi ada pertanyaan terakhir Mas Galuh sebelum kita tutup forum ini. Gimana sih cara menyajikan kontennya, Mas? Karena seperti kita tahu mungkin desa wisata itu jarang yang punya objek ya. Rata-rata kan mereka menawarkan budaya, kearifan lokal ya, kemudian juga keramahan masyarakat, hospitality. Nah, bagaimana Tinala menerapkan ini? Menyajikannya apakah menggunakan teknik storytelling, copywriting, atau seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin. Terakhir Mas Galuh. Oke. Untuk di konten memang kita pada dasarnya kita juga tidak banyak memanfaatkan atau tidak banyak mempunyai di destinasi ya. Kita banyak atraksi di sini, banyak paket edukasi dan lain sebagainya. Kita hanya ada 2 destinasi yang itu juga masih menjadi tantangan untuk kita informasikan. Tapi memang kami banyak menggunakan storytelling, banyak juga menggunakan infografis. Nah, itu kita harus tahu juga tadi targetnya siapa. Pertama adalah targetnya siapa, dengan konten yang akan kita buat apa. Nah, itu menjadi penting adalah kita di STP-nya ya, segmen target positioning ini memang kalau di usaha harus jelas, sehingga nanti potensi yang di tempat kita bisa kembangkan. Jadi setidaknya orang itu menghadapi masalah apa, atau yang diinginkan ke desa atau tempat pariwisata itu apa, sehingga kita bisa membuat storytelling-nya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang penting adalah unik ya, walaupun sesederhana kegiatan-kegiatan sebisa mungkin memang ya pengemasan konten ini unik, kemudian orang tertarik, dan juga bagaimana orang bisa mendistribusikan, menge-share konten-konten kita dengan sukarela. Nah, yang penting adalah sampai sejauh itu. Nah, ini yang penting adalah target audiensnya siapa. Kalau di konten kreatif ini adalah konten targetnya siapa, sehingga kita akan menyesuaikan bahasa di konten kreatifnya. Nah, ini yang menjadi penting. Selain itu kita harus tahu konten pilar. Jadi konten pilarnya seperti apa, sehingga nanti satu konten itu bisa didistribusikan ke berbagai macam media. Satu konten bisa dibuat video, bisa dibuat infografis, bisa dibuat storytelling, kemudian bisa banyak didistribusikan ke banyak media. Nah, ini yang menjadi penting adalah konten pilarnya seperti apa. Misalkan kita membuat suatu atraksi, nah ini nanti bisa dibuat dengan video, bisa dibuat dengan gambar, bisa dibuat dengan infografis, ataupun dibuat untuk konten humor dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting adalah konten pilarnya. Kemudian yang paling penting adalah juga seasonal ya. Kita melihat musim tertentu, apakah saat ini musim untuk wisatawan apa gitu, ini menjadi penting. Kemarin di masa pandemi kan musim sepedaan ya itu ya. Itu banyak banget kita banyak menggali potensi kita itu yang konsepnya ekoturism, kemudian sport tourism, itu kita coba buat kontennya, dan kemarin viral kita sampai 700.000 view. Tapi kita ulangi lagi nggak bisa. ini nggak bisa ini nggak tahu ini kenapa. Penting juga ini. Nah, ini menjadi penting adalah target audiensnya juga harus jelas. Maka selain itu kita harus berteman di media sosial juga dengan orang-orang tertarget, itu jadi penting juga. Kalau kita berteman di media sosial ya kita harus mencari teman-teman tertarget. Jadi jangan sampai kita hanya membeli ya. Kalau kita kan era saat ini kan ada akun bodong,
Misalkan media sosial dengan followersnya banyak, tetapi interaksinya tidak ada. Nah, sebisa mungkin memang untuk media sosial ini kita buat dengan tadi secara organik, bisa melalui organik, dibantu dengan Google, iklan. Nah, itu akan sangat membantu pada dasarnya. Nah, ini yang menjadi penting. Kemudian ada momen-momen tertentu, ada giveaway. Nah, itu menjadi salah satu konten kreatif, ataupun nanti membuat tantangan challenge tertentu. Orang itu kita membuat program, orang kita sediakan kontennya, mereka membuat konten dengan sekreatif mungkin. Itu juga nanti akan membantu mengembangkan awareness kita, sehingga orang kita berikan challenge, mereka membuat, nanti kita bisa berikan giveaway. Itu menjadi salah satu konten kreatif juga yang nanti bisa dikembangkan untuk teman-teman di desa wisata. Nah, itu Mas gambaran besarnya. Yang paling penting memang adalah kita tadi ya, target segmennya siapa. Karena kita tidak bisa menentukan atau menjual produk ini ke semua orang ya. Jadi kan kalau kita jualan kan nggak semuanya bisa kita jualin. Itu penting adalah kita menentukan target segmennya seperti apa. Iya, selain target, tentu juga berproses itu ya Mas ya, yang tadi sudah diceritakan Mas Galo. Jadi betul, mengalami berproses ini menjadi penting. Oke, terima kasih Mas Galo. Mas Reza, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 12 gitu ya. Di akhir acara ini tentu teman-teman juga banyak pertanyaan, penasaran gitu ya. Gimana sih konten yang dibangun oleh Dewi Tinala, bagaimana sih konsep yang ditawarkan oleh Aturin. Jadi silahkan teman-teman di era digital ini di-follow semua gitu, akun-akun sosmednya. Akun sosmed Mas Galo, Mas Reza, Aturin, ataupun Dewi Tinala. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Reza, Mas Galo atas waktunya sudah berbagi kepada kami semua di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Reza dan juga Mas Galo bisa bermanfaat dan benar-benar bisa diimplementasikan oleh pelaku wisata yang ada atau yang tergabung di forum ini. Teman-teman sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa digitalisasi itu bukan hanya menjadi alat untuk berpromosi ya, tapi juga sebagai media untuk melakukan pengarsipan ya. Seperti bahasanya adalah digitalisasi, apa yang sudah kita lakukan secara manual, konvensional, dengan bantuan digital kita bisa membuat digitalisasi. Kemudian digitalisasi itu juga sebagai alat untuk pemetaan, memetakan siapa sih sebenarnya targeting pasar kita, siapa sih yang pernah datang ke desa wisata kita, usia rentang berapa yang pernah datang ke desa wisata kita, dan semua itu sudah disediakan sangat gratis gitu ya. Baik itu dari Instagram, Facebook, Google My Business, semua disediakan. Tinggal bagaimana kita melakukan analisisnya, kemudian kita melakukan riset ulang. Kemudian yang tak kalah pentingnya bahwa di era digital ini, semua yang pernah kita publikasikan, semua yang pernah kita distribusikan itu sebagai jejak digital, sekaligus juga sebagai buku tamu, gitu ya. Bagaimana sih di di Instagram, di Facebook ya, di Google My Business itu banyak sekali komentar ataupun review dari pengunjung. Ada yang memberikan bintang 4, ada yang memberikan bintang 5, ya, ada yang memberikan bahkan bintang 1. Itu adalah bentuk dari buku tamu kita di era digitalisasi ini. Maka di era kemudahan ini juga kita harus seimbang gitu ya, menyajikan informasi yang kita sampaikan melalui sosial media ataupun media elektronik lainnya, maupun juga saat menerima tamu ketika di lapangan. Dan kemudian di era digitalisasi ini tentu kesiapan SDM itu menjadi yang utama. Percuma tadi disampaikan oleh Mas Galo, kalau teknologinya canggih gitu ya. Kita metaverse ya, kita menggunakan VR, AR gitu, kemudian menggunakan augmented reality dan segalanya, percuma kalau kita punya teknologi yang cukup canggih untuk membantu promosi kalau tidak didukung oleh kesiapan SDM dan melek digital yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah produk. Produk apa sih yang kita tawarkan? Tentu produk ini juga harus memiliki unique selling point gitu ya, kalau di bahasa pariwisata ya. Apa sih keunikan dari produk kita gitu, yang berbeda dengan desa-desa wisata lainnya, supaya tidak rawan duplikasi. Kemudian yang keempat, kita tentu tidak bisa sendirian dalam melakukan promosi. Tidak bisa menggunakan sosmed pribadi, tidak bisa menggunakan sosmed desa wisata, tapi kita juga butuh namanya kolaborasi. Tadi Mas Galo di sini mention ada media pentahelix. Dilibatkan tuh media-media konvensional, media-media elektronik, media digital, baik itu dari pemerintah ya, kemudian media-media dari berita-berita, kemudian dari media kampus itu juga dilibatkan
dalam mendistribusikan informasi maupun paket wisata yang ditawarkan oleh desa wisata. Dan terakhir, bahwa dengan kemunculan digitalisasi ini, tentu semua makin mudah, makin murah, dan makin cepat. Namun harus dengan ada sentuhan humanitinya, tadi Mas Galuh tekankan di sini. Tetap yang namanya desa wisata itu menawarkan interaksi, menawarkan keramahan dari masyarakat lokal. Maka dari itu sebelum proses mereka berkunjung, mereka pasti akan melakukan interaksi kepada calon pengelola desa wisata atau calon desa wisata yang mereka kunjungi. Nah, inilah yang tadi disediakan oleh Aturin ya, jadi fitur WhatsApp gitu ya, fitur chat langsung yang memudahkan calon konsumen, calon wisatawan sebelum berkunjung ke desa wisata mereka bisa berinteraksi dulu, bisa lebih dekat dulu kepada pemandu lokalnya, kepada pengelola desa wisatanya. Jadi itulah teman-teman diskusi kita kali ini dan forum kita kali ini luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Reza, Mas Galuh, ya mudah-mudahan berkenan kami undang kembali ya untuk berbagi kepada teman-teman di sini dengan durasi yang tentunya lebih lama lagi dibanding hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan berkenan hadir sampai akhir acara. Dari saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Saya undur diri, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Hanif selaku moderator kita pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada kedua narasumber hebat kita yang sudah membagikan ilmunya dan sudah berdiskusi bersama kami juga di room meeting ini. Baik, dari tadi kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat menarik, mulai dari maksud dari digitalisasi, bagaimana penerapan dan pemanfaatan teknologi digital untuk desa wisata, memberikan gambaran secara garis besar terkait bagaimana strategi pembuatan konten kreatif yang mampu menarik wisatawan. Ada tantangan era digital bagi desa wisata, sejauh mana penerapan digitalisasi di desa wisata Tinala, dan seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi digital dalam peningkatan minat kunjungan wisatawan dan pembuatan konten kreatif. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang telah stay dari awal hingga akhir diskusi dan telah menyimak dengan baik. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini berguna untuk rekan-rekan ke depannya nanti. Baik, untuk acara selanjutnya itu ada sesi dokumentasi untuk kedua kalinya. Untuk teman-teman dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu, terkhusus teman-teman yang belum on cam di awal tadi. Dan untuk dokumentasi, untuk operator saya persilakan. Untuk kakak operator, apakah sudah standby? Oke, baik teman-teman dan kakak-kakak sekalian, mohon izin untuk men-screenshot ya. Saya beri aba-aba. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Fani untuk sesi dokumentasinya. Baik, sekian diskusi kita pada siang hari ini. Dan sedikit informasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa diskusi panel ada 4 seri, dan ini merupakan seri yang ketiga.
Dan rekan-rekan diharapkan untuk tetap stay tune di IG official kami, official HMPI, untuk menyimak diskusi panel seri keempat yang pastinya tidak kalah menarik. Jadi sebelum saya tutup, saya ada satu pantun nih. Jadi pergi ke warung membeli ciki, belinya di Raja Ampat. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di seri keempat. Cakep. Dan untuk terima kasih Kak Hanif. Dan untuk para panelis, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah ada pada di room chat meeting. Dan saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di seri keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. See you next time. Terima kasih dan have a good day. Terima kasih. Terima kasih banyak.